Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Qohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Qohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahamero Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan respon. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN,
dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa pemasukan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISD kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahamenu Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil audit tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya sudah sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama
tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISD kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia tidak telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya seluruhnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan kerugian keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, FRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka
tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahamero Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia tidak terungkap. Telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya
perbuatan yang keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, FRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka BRC secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISD Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahamenu Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner
PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Tragura Asia Tropik tidak terungkap. Telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya sudah sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, FRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice Presiden Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh,
tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak terungkap telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa pemasukan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020.
Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka BRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung,
Abdul Qohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu Qohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Qohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia Trading tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa pemasukan
rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISD kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahamero Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak terungkap telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara itu berkembang,
kami meminta memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka DRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa pemasukan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahamero Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia tidak terungkap. Telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya sudah sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, FRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014.
Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan kerugian keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut.
Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000. Bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya
Tragura Asia tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya sudah sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, FRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice Presiden Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa pemasukan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan,
tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Tragura Asia tidak terulang, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya tidak sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa pemasukan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISD Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam,
tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya seluruhnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara itu berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung.
tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan respon. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia tidak terulang telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya sudah sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka DRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi.
Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN,
dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahamero Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak terungkap telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya seluruhnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000. Bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama
tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami meminta memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka DRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahamero Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil audit tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya tidak sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan kerugian keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, FRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka
tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AS, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST kantor pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanjung Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya sudah sampaikan di sini karena sangat banyaknya
perbuatan yang keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, FRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanjung Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa pemasukan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Pahamero Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner
PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Tragura Asia tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya seluruhnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, FRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami mengundang, meminta, memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka FRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa pemasukan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading IST Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh,
tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura hasil tidak terulang telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya sebelumnya sudah sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2000, bahwa memang pada saat awal penetapan tersangka yang pertama tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, karena perkara terus berkembang, kami meminta memanggil ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tanki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan Raja Minyak Muhammad Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Kohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISD Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020.
Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SPV Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Akan menyampaikan masih terus diberikan nikmat sehat hingga pada malam hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan termasuk melakukan press conference. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia tidak terungkap, telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Saya seluruhnya kita sampaikan di sini karena sangat banyaknya perbuatan-perbuatan yang keuangan negara. Penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur